Kalau saudara misalnya menanam pohon mangga, maka apa yang saudara harapkan dari pohon itu? Apakah hanya daunnya? Yang penting tumbuh. Apakah seperti itu? Ya, saya di belakang itu sudah 3 tahun saya tanam jeruk Bali. Sampai hari ini tidak berbuah. Saya sampai jengkel, mau saya congkel aja. Kita kalau menanam pohon mangga, yang kita harapkan pasti pohon itu bukan sekedar tumbuh. Bukan sekedar hanya menghasilkan daun yang rindang. Tapi yang kita harapkan tentu pohon itu bisa menghasilkan buah. Saudara tanam pohon rambutan menghasilkan buah rambutan. Apapun pohonnya itu pasti yang saudara harapkan itu buahnya. Nah demikian juga Tuhan Yesus mengharapkan dari saudara dan saya lewat penebusan yang dia lakukan di kayu salib bagi saudara dan saya, maka dia juga mengharapkan saudara dan saya menghasilkan buah bagi dia. Ada konsekuensinya Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ketika kita menerima anugerah keselamatan, ada konsekuensi yang harus saudara dan saya kerjakan. Bukan berarti kebebasan yang saudara dan saya miliki, atau di dalam Alkitab Paulus menggunakan istilah kemerdekaan yang saudara dan saya terima dari Tuhan Yesus, menjadikan saudara dan saya bisa hidup suka-suka, bisa mengejar segala ambisi-ambisimu, cita-citamu, sekalipun tidak salah mengejar cita-cita, tidaklah salah, tetapi sekali lagi itu bukan tujuan. Demikian juga di zaman sekarang masih ada orang yang berpikir, oh kalau menjadi Kristen itu enak. Menjadi Kristen itu enak, kalau mati pasti masuk surga. Ya. Jadi waktu kecil itu dimanja, muda hura-hura, mati, enak sekali hidup kita ya, kayak gitu ya. Mantap kalau hidup kayak gitu. Kecilnya dimanja, mudanya ada yang bilang foya-foya, tuanya kaya raya, mati, nyaman sekali hidup kayak gitu. Ya, enak sekali. Tapi sayangnya tidak seperti itu. Inilah yang mau diubah oleh Tuhan. Paradigma atau cara berpikir seperti ini yang salah. Yang saudara dan saya harus bertobat. Tujuan saudara dan saya yang Allah kehendaki adalah saudara dan saya bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, Tuhan Yesus berkata apa di situ? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Artinya orang yang tadinya sudah dibaptis, sudah menjadi Kristen tetapi tidak berbuah. Yohanes 15 ayat yang kedua. Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Jadi masalah menghasilkan buah ini bukan maunya saya. Ini memang kehendak Tuhan atas setiap orang percaya. Amin. Karena dikatakan setiap ranting padaku. Setiap orang yang berkata ada Yesus di dalam diri saya, tetapi engkau tidak berbuah, dengar baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata saudara akan dipotong sama Tuhan. Dipotong itu artinya saudara akan dilepas sama Tuhan saat saudara masih di dunia. Gak ngurus wis, begitu sama Tuhan. Terserah wis mau ngapain. Tetapi bagi saudara dan saya yang mau berbuah, firman Tuhan berkata Tuhan akan membersihkan ranting-ranting yang gak perlu. Dia akan bentuk hidupmu, karaktermu dibersihkan, sifat-sifat yang tidak baik dibersihkan, supaya saudara dan saya bisa lebih banyak berbuah. Nah kalau memang masalah berbuah ini sesuatu yang penting yang Alkitab berulang-ulang sampaikan pesan ini, maka artinya hidup untuk menghasilkan buah bukan hanya harus kita perhatikan, tapi harus kita kerjakan.